Adek. Loh, kok adik ke arah sana? Bukannya kalau ke sekolahan adik ke arah sana? Manda! Manda! Adek! Adek! Kak, tadi kenapa sih nggak mau makan bareng sama ibu? Ibu tahu kakak lagi marah. Tapi jangan sampai nggak mau makan kayak tadi dong sayang. Kakak lagi nggak nafsu makan aja kok, Bu. Ibu ngerti sih perasaan kakak. Kakak masih belum bisa nerima ya keputusan ibu. Yang sebentar lagi ibu akan menikah sama Om Aris. Waktu itu ibu disuruh pilih. Ibu lebih pilih Om Aris atau kakak? Sayang, dua-duanya itu orang yang terpenting di hidup ibu. Ya? Kakak orang yang berharga banget buat ibu. Begitupun Om Aris. Om Aris itu masa depan kita, sayang. Kenapa ibu ngambil keputusan ini? Ini untuk kebaikan kita semua. Untuk masa depan kakak. Untuk masa depannya adik. Untuk kebaikan semuanya. Dan kakak harus percaya. Setelah ibu menikah sama Om Aris nanti, kakak pegang janji ibu. Ya, kasih sayang ibu sama kakak, sama adik gak akan berubah sedikit pun, Kak. Gak akan. Ibu janji. Kak, kalau ibu salah, maafin ibu ya. Jangan sampai kakak menyakiti diri kakak sendiri. Sampai kakak mogok makan gitu, ibu sedih banget, Bar. Ibu khawatir kalau kakak tuh sakit nantinya. Ya sayang? Kakak nggak sakit kok, Bu. Kakak masih sehat. Oke, kalau kakak nggak mau makan, nanti kakak makan di kantin aja ya. Beli di kantin sekolah ya sayang. Pokoknya kakak harus makan, diisi perutnya, nak. Nama saya Gugum Kumoro, panggilan singkatnya Gumo. Saya yang tempo hari ngasih lamaran di tempat kerja Bapak. Oh iya. Soalnya saya dengar Bapak katanya butuh karyawan buat posisi di gelandang bertahan. Maksud saya jadi sapam Pak, sekaligus ngerangkap tukang kebun. Kebetulan saya ada keahlian di bidang itu Pak. Ini pengalaman kerja saya Pak. Oke. Tolong kamu ceritakan pengalaman kerja kamu. Oh bisa Pak. Maaf Pak. Saya pernah kerja jadi security 2 tahun di pabrik tahu Pak. Dan juga kerja di taman-taman Villa Puncak dapat setengah tahun. Jadi tukang kebun. Oke. Gajinya jadi double Pak. Enggak, saya suka bercanda Pak. Suka keceplosan. Maksud saya begini, apa kamu bisa bekerja hari ini? Bisa Pak. Siap saya kerja hari ini Pak. Mulai hari ini kamu diterima di sini. Iya. Sebagai satpam dan tukang kebun, ya. Terima kasih Pak. Ini apa Pak? Selamat. Oh iya. Iya terima kasih Pak. Iya. Aduh. Mobil ibu belum ada. Pasti kakak masih di jalan.
Ini adek sebenarnya mau kemana sih? Loh, ini sekolahnya siapa? Adek kenapa malah kesini ya? Ini kok kakak sama adek bisa ada di sini? Tahu dari mana kalau ayah kerja di sini? Siapa yang ngasih tahu? Jadi gini ya, minggu kemarin ada nggak sengaja lewat sekolahan kakak. Terus ada ngeliat kakak. Iya, terus ada samperin deh. Habis itu kita janjian buat ketemu lagi. Perasaan aku bilang ini pasti sekolahannya Sharma. Iya, ini sekolahnya kakak. Dan adek sengaja datang ke sini untuk ketemu sama kakak. Itu kan mobilnya Hana. Benar dugaan aku. Ini emang sekolahnya Sharma. Sekolahnya kakak mewah sekali. Di sini biaya sekolahnya pasti mahal. Ya, dengan pekerjaan aku yang sekarang hanya sebagai satpam, aku nggak mungkin bisa nyekolahin kakak dan adik di sekolahan sebagus ini. Sayang, jangan lupa ya nanti beli sarapan di kantin ya nak ya. Iya Bu. Ya, harus diisi perutnya. Mungkin kakak bisa beli roti atau apa di sana. Oke? Ibu sekarang mau ke pastry and coffee shop ibu dulu. Nanti kalau kakak pulang sekolah ibu jemput. Kakak tahu nggak? Ibu bikin nama usahanya apa? Pastry and coffee shop Sharma. Ibu, tokonya dibeliin Om Aris. Sharma pasti nggak suka kalau tahu pastry and coffee shop ini dibelikan sama Mas Aris. Mendingan aku nggak usah kasih tahu aja deh sama Sharma. Enggak kak, ini ibu beli sendiri dari tabungan ibu. Kakak seneng kan ibu punya usaha? Seneng Bu. Nanti kapan-kapan ada juga diajak ya. Pasti dong. Ya udah kakak masuk, ibu sekarang berangkat. Nanti kalau kakak pulang sekolah, ibu langsung jemput ke sini ya. Ya sayang. Nah, wah, yang rajin sekolahnya anak ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak seneng banget ibu punya coffee shop. Tapi kenapa namanya pastry and coffee shop Sharma? Anak ibu kan adik sama kakak. Kalau malam bersihkan Adek! dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Sejak lahir, mereka selalu bersama. Tawa, canda, berbagi kesedihan bersama-sama telah mereka lalui. Tapi kemudian sekarang mereka dipaksa untuk berpisah karena kehendak Hana. Hana yang ingin hidup mewah. Hana yang ingin hidup enak. Hana yang menurutnya ingin hidup secara realistis, tapi mengorbankan kebahagiaan aku dan putri-putrinya. Ya, aku harus segera menyatukan keluargaku lagi. Aku tahu, di hati Hana pasti ada rasa cinta kepadaku. Walaupun itu kecil, sangat kecil. Tapi aku yakin masih ada di sana.
Dan aku ingin menyatukan keluargaku lagi, agar adik sama kakak bisa selalu bersama seperti dulu, bersama aku dan juga ibunya Hana. Ngomong jujur salah, ngomong bohong dosa. Cakep pakai sini nih. Ya, dia uji beranak. Ngomong jujur salah, ngomong bohong dosa. Divo, cepet ayo Divo. Divo, ayo cepet berangkat. Aduh, siapa sih kamu? Main masuk rumah orang sembarangan aja sih. Maaf bu, saya... Oh, saya tahu. Pasti kamu maling tanaman kan? Iya kan? Enggak bu, saya bukan maling tanaman. Ya itu buktinya. Pot saya mau diapain itu? Mau dibawa kemana? Satpam! Pak Satpam! Kamu mau ngapain sih? Oh, mau bekap saya kamu ya? Ada apa sih? Ya, auran dah. Ini nih Pak, ada orang Pak, dia tuh mau maling di rumah kita. Mau maling tanaman. Biar Papa jelasin ya. Ini namanya Gugum. Dia pegawai baru kita. Dia tukang kebun sekaligus merangkap sebagai satpam atau security. Tuh, makanya tadi ibu manggil sapam, saya bu. Ya udah Pak, Hmm, aku buru-buru mau nganter Divo. ya udah. Divo, ayo cepet sayang, kamu terlambat. Iya, Ma. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut. Pak, Ya, saya mohon maaf pak. Kejadian tadi saya nggak sengaja nabrak ibu. nggak apa-apa. Kesel banget mama sama satpam itu. Tenang aja, Ma. Nanti pasti aku balas dia kok. Divo, pokoknya kamu bikin orang itu nggak betah di rumah kita. Beres, Ma. Oke, good. Ayo. Kakak udah tahu ada mau kesini. Makanya kakak bawain sesuatu. Apa, Kak? Bentar ya. Iya. Nih, baju seragam baru dibeliin sama ibu. Wah, makasih ya kak. Ada janji, ada bakalan simpen ini. Dipakai juga ya. Iya kak. Cobain deh. Tuh, bagus ya? Muat kan? Muat kak. Makasih ya kak. Iya dek. Oh iya kak, ada hampir lupa. Adek kesini kan mau ngasih tahu kakak. Ngasih tahu apa dek? Kakak hati-hati ya sama teman kakak, namanya siapa ya? Ada yang lupa, tapi dia itu keponakannya Om Aris. Divo. Nah iya Divo. Kenapa dia? Dia ikutin Ade sampai deket ke rumahnya Onti Iva. Ngapain Divo ngikutin Ade? Dia nanya ke Ade, kamu adanya Kak Sharma kan? Oh, dia bisa bilang gitu ya? Ade bilang ke dia apa? Kamu nggak bisa bohong lagi. Aku lihat sendiri di mall. Kamu deket banget sama Sharma. Udah kayak kakak Ade aja. Aku kenal sama Kak Sharma karena Kak Sharma sering beli es jualan aku. Dan Kak Sharma sering nolongin aku juga. Bahaya kalau Diva tahu. Dia bisa cerita ke mamanya atau cerita ke Om Aris. Ibu bisa kena masalah. Ade jadi takut kak. Udah, Ade nggak usah takut. Mulai sekarang kita hati-hati ya. Jangan sampai dilihat sama Divo lagi kalau kita berdua. Ya udah, Ade berangkat sekolah ya. Takut Ade telat. Iya kak. Kakak,